Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari materi biologi kelas 12. Dalam hal ini adalah materi bab 7 tentang mutasi. Siap ya? Adapun kompetensi dasarnya menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang mutasi berdasarkan pengamatan tayangan, gambar mutan pada tumbuhan, hewan, dan manusia, menganalisis mekanisme dan penyebab mutasi, baik itu prosesnya, faktor penyebab, hasil, dan dampak mutasi, menganalisis dampak positif dan negatif mutasi dan mempresentasikan hasilnya, mengeksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup, menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Oke, berikutnya peta konsepnya. Pada materi mutasi ini terdiri dari pengertian mutasi, jenis mutasi, mutagen, klasifikasi mutasi, kelainan pada manusia akibat mutasi, mutasi dalam mekanisme evolusi. Dalam hal ini, untuk pertemuan ini kita akan mempelajari, kita batasi pengertian mutasi sampai dengan klasifikasi mutasi. Pengertian mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik kromosom atau DNA di dalam inti sel. Ya, organisme yang mengalami mutasi disebut mutan, sedangkan penyebab terjadinya mutasi disebut mutagen. Berikut ini gambar nomor 1, 2, dan 3. Ini adalah gambar di mana kromosom mengalami peristiwa mutasi. Ya, lebih jelasnya nanti akan dijabarkan pada slide berikutnya. Jenis mutasi. Yang pertama, mutasi tingkat gen. Mutasi tingkat gen terdiri dari mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen. Dalam hal ini, contohnya adalah peristiwa duplikasi atau penggandaan, delesi atau kehilangan, adisi atau penambahan, insersi atau penyisipan. Yang kedua, mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Terdiri dari contohnya substitusi transisi atau pergantian antar basa nitrogen, pirimidin atau purin, dan substitusi transversi, pergantian sesama basa nitrogen, pirimidin atau purin. Ya. Yang ketiga, mutasi sebagai akibat perubahan letak urutan basa nitrogen. Contohnya adalah transposisi. Nah, berikut adalah gambaran dari peristiwa mutasi gen. Duplikasi, duplikat, membentuk duplikatnya. Contohnya, ini adalah segmen DNA. Kalau pada peristiwa mutasi gen, itu dilambangkan dengan basa nitrogen ya. Ini basa nitrogen semuanya ini ya. Duplikasi, ini potongan DNA awal, kemudian terjadi penggandaan pada basa nitrogen tertentu. Dalam hal ini adalah basa nitrogen kedua dan kelima. Ini terulang. Kedua, terulang lagi. Kelima juga terulang lagi. Jadi membentuk duplikatnya ya. Kemudian delesi, dari kata delete ya. Delete itu dihapuskan, hilang ya, sama dengan hilang. Contohnya, ini segmen DNA awal sebelum mutasi ya. Terdiri dari nukleotida nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya pasangannya nih. Kemudian terjadi delesi pada pasangan nukleotida nomor 2 dan nomor 5. Jadi nomor 2 dan nomor 5 ini hilang ya, keluar dari segmen ini. Sehingga yang ada tinggal nomor 1, nomor 3,
4, dan 6. Sedangkan nomor 2 dan 5 keluar dari segmen ini atau hilang. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya, pada mutasi dalam bentuk adisi, adding atau penambahan, ya. Adisi ini penambahan tapi pada ujung sebelah kiri dari segmen DNA. Contohnya ini. Tadinya awalnya adalah sebelum mengalami mutasi, segmennya ini tripletnya ATG, ACA, AAA, CAT, GAG. Tetapi terjadi penambahan di segmen paling kiri ditambah T, ya, sehingga susunannya berubah. Bukan ATG lagi depannya, tapi TAT. Nah, G-nya bergeser. GAC, terus triple A, terus ACA, terus TGA, dan G-nya yang tadinya triple-nya di sini dia keluar, ya. Kemudian insersi. Adisi dengan insersi sebetulnya penambahan ya. Hanya bedanya kalau adisi itu penambahannya di depan, kalau insersi penambahannya itu di tengah. Contohnya ini. Ini segmen normal. Terjadi insersi di tengah ditambah G di sini. Nah, sehingga susunan triplet basa nitrogennya di tengah itu berubah. ATG, ACA masih sama dengan yang atas. Tapi yang triple A ini ada disisipin G. AGA terus geser. A-nya geser ke sini. ACA, TGA, dan seterusnya. Nih, berubah susunan tripletnya. Kemudian, berikutnya transisi. Ya, kalau transisi, terjadi pertukaran basa nitrogen dalam satu potongan DNA, tetapi yang sesama jenisnya. Maksudnya apa? Sesama jenis itu kalau basa nitrogennya purin, bertukar dengan purin. Contohnya nih, segmen nomor 2 dengan nomor 4. G dengan A, sama-sama purin. C dengan T, sama-sama pirimidin. Bertukar, jadilah komposisinya seperti di bawah ini, setelah mengalami transisi. Jelas ya? Kemudian untuk yang transisi, ini sama-sama juga pertukaran. Tetapi yang bertukar itu adalah basa nitrogen yang tidak sejenis. Contohnya dalam hal ini, segmen nomor 3 bertukar dengan nomor 6. Nomor 3 timin dan adenin. Ini pirimidin, ini purin. Nomor 6-nya guanin dengan sitosin. Ini purin, ini pirimidin. Bertukar menjadi apa? Nomor 3-nya menjadi yang tadi nomor 6, nomor 6-nya menjadi nomor 3, di mana ini adalah purin, ini pirimidin. Ini pirimidin, ini purin, bertukar. Jadi tidak satu jenis basa nitrogennya. Oke, jelas ya? Lanjut. Berikutnya untuk yang mutasi gen ini transposisi, yaitu perpindahan bagian kecil kromosom bisa ke daerah baru pada kromosom yang sama atau ke kromosom non-homolog. Ini dipelajari oleh Barbara McClintock ya. Ya, contohnya gambar ini nih, perhatikan. Ya. Tadinya dia pada segmen di sini. Kemudian berpindah ke sebelah kanannya, sepertinya melompat nih, ya. Ini termasuk kelainan ya, mutasi transposisi berpindah. Oke, mudah-mudahan jelas. Oke, berikutnya. Jenis mutasi yang kedua adalah mutasi tingkat kromosom atau abrasi kromosom. Ya. Sebagai contoh di sini ada peristiwa perubahan struktur kromosom seperti delesi, delete ya, dari delete. Tadi juga ada delesi, tapi ingat ya, kalau pada mutasi gen itu lambangnya itu pakai basa nitrogen. Kalau pada mutasi tingkat kromosom lambangnya nanti pakai gen ya. Delesi ada bagian yang hilang, duplikasi bagian yang mengganda, inversi kebalikan tempatnya bertukar, dan ada translokasi perpindahan kromosom ke kromosom non-homolog ya. Ini yang tadinya panjang patah, yang pendek patah, patahannya ini bertukar tempat. Nih translokasi.
ya. Sebagai contoh penggambarannya seperti ini. Ini adalah gen A, B, C, D, E, F. Kromosom dengan membawa gen A sampai F. Kemudian dia mengalami delesi, kehilangan satu gen, yaitu gen B di sini. Ya. Kemudian duplikasi, tadinya kromosom itu membawa gen A sampai E, kemudian ini B-nya itu mengganda, duplikat, ya, sama ya duplikatnya. Jadi ada gen yang terulang, itu yang namanya duplikasi. Ya, ingat ya, kalau mutasi gen lambangnya itu basa nitrogen, kalau ini adalah gen. Kemudian inversi. Invers itu kebalikan. Jadi ada kromosom yang mungkin dia panjang, karena panjang maka lengannya itu labil, sehingga pada saat pergerakan pada pembelahan sel, ini ada yang nempel di sini, kemudian putus. Sehingga susunannya berubah menjadi, yang tadinya ABC menjadi nih, A, E, D. Terus C, B, F. Invers, ya. A, E, D, B, C, F. Inversi. Kemudian berikutnya, translokasi. Translokasi ini terjadi pada perpindahan pada segmen antar segmen kromosom, tapi bukan kromosom homolog. Buktinya apa? Bukan homolog. Gennya tidak sama ini, berarti bukan homolog. Yang satu membawa gen A sampai F, yang satu membawa gen G sampai L. Ya. Kemudian terjadi perpindahan pada lengan-lengan dua kromosom non-homolog tadi, sehingga susunannya menjadi apa? A, B, C, J, K, L, karena ini berpindah ini. Nah, bertukar dengan ini. Kemudian G, H, I, D, E, F. Nah, ini susunannya baru. Ini mutasi kromosom. Ya, duplikasi ini lebih jelas lagi seperti ini ya peristiwanya ya. Digambarkan seperti ini, delesi, hilang. Nah, sama sih sebetulnya. Berikutnya, mutasi kromosom katenasi. Apa itu katenasi? Katenasi merupakan peristiwa saling menempelnya ujung-ujung kromosom yang saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Sebagai contoh gambarannya ini. Ada 4 kromosom dengan membawa gen yang dua pasang kromosom, dua pasang kromosom membawa gen A, B, C, dan KLN. Ya. Kemudian terjadi perpindahan pada salah satu gennya, yaitu gen K dengan C. Ini berpindah nih. Ya, pada kromosom yang ini berpindah. Nah, sehingga posisinya C yang tadinya di sini, K yang tadi di sini berpindah ke sini. Nah, kemudian setelah menjadi seperti ini, terjadi ini saling menempelnya ujung-ujung kromosom yang membawa gen yang sama. Contohnya apa? C dengan C ini nempel. K dengan K nempel. Sehingga berubahlah posisinya menjadi seperti ini. Kalau dilihat seperti bentuk melingkar, ya. Ya. Yang kedua, jenis mutasi masih pada tingkat abrasi adalah perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom ini yang pertama disebut dengan istilah euploid. Apa itu euploid? Euploid adalah perubahan pada seluruh set kromosom, di mana satu set kromosom disebut dengan genom atau N. Kemudian berdasarkan jumlah set kromosomnya, euploid dibedakan menjadi monoploid N, diploid 2N, triploid 3N, tetraploid 4N, dan seterusnya yang jumlahnya tidak terbatas, poliploid. Nah, contohnya ini ya, buah semangka tanpa biji. Nanti Ibu jelaskan di slide berikut. Oke, mari kita lihat lebih lanjut untuk yang euploid. Euploid berdasarkan asal kromosomnya dibedakan menjadi autoploid, penggandaan sendiri dari spesies yang sama, dan
aloploid, penggandaan dari spesies yang berbeda. Untuk yang autopolyploid, nih perhatikan, pembentukan autopolyploid pada keturunan dengan 2 set kromosom. Ya, parentalnya diploid 2N, tetapi pada saat dia mengganda tidak terjadi pemisahan intinya tetap nyatu dengan struktur kromosom yang 2N ditambah 2N, sehingga intinya menjadi 4N. Nah, keturunannya nanti memiliki inti dengan muatan 4N atau polyploid. Kemudian untuk pembentukan aloploid, ini terjadi dari perkawinan 2 spesies. Spesies 1, spesies 2. Spesies 1 memiliki gamet yang normal, spesies 2 memiliki gamet yang polyploid, gametnya ganda, 2N atau polyploid. Nah, pada perkawinan yang pertama akan menghasilkan keturunan dengan gamet polyploid. Nah, jika gamet polyploid ini dibuai oleh gamet yang normal, maka pada perkawinan yang kedua, ini individunya akan memiliki keturunan yang polyploid. Ya. Kemudian yang aneuploid, kalau tadi yang euploid. Aneuploid adalah perubahan jumlah kromosom dalam satu set atau genom kromosom. Penyebabnya bisa berupa karena anaphase atau non-disjunction, gagal berpisah atau ND. Ya. Tipe aneuploid bisa berupa nulisomi 2N min 2, kehilangan 2 kromosom, monosomi 2N-1, kehilangan 1 kromosom, trisomi 2N plus 1, kelebihan 1 kromosom, tetrasomi 2N+2, kelebihan 2 kromosom. Ya. Ini kalau diploid, dia akan membentuk gamet, normalnya itu ini N, ya. Yang tidak normal N plus 1, N-1, ini yang tidak normal, sehingga nanti seharusnya kalau yang normal mengalami perkawinan, dia akan menghasilkan keturunan 2N. Tetapi kalau yang ini, maka dia akan memiliki keturunan dengan kromosom 2N+1, sedangkan yang ini keturunannya 2N-1. Oke. Nah, sekarang kita lihat penyebab mutasi atau disebut mutagen. Ya, ada beberapa jenis mutagen berdasarkan sifatnya. Ada mutagen dari jenis kimia, contohnya dari pestisida dan seterusnya. Ini ya sampai kolkisin. Kolkisin itu menguntungkan ini ya. Dan mutagen dari fisika berupa suhu tinggi, sinar-sinar radioaktif, sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, atau dari mutagen biologi, virus dan bakteri. Oke. Berikutnya, penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Jenis mutagen berdasarkan sumbernya, yang pertama adalah mutagen alamiah, berupa sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar radioaktif di alam, virus dan bakteri, dan mutagen buatan berupa pestisida, borak, formalin, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, dan lain-lain. Ya. Oke, berikutnya klasifikasi mutasi. Berdasarkan sumber asalnya, ada mutasi alamiah dan mutasi buatan. Mutasi alamiah adalah mutasi yang terjadi secara alamiah dan disebabkan oleh mutagen-mutagen yang ada di alam. Sebagai contoh tadi, sinar ultraviolet itu kan tersedia di alam ya secara bebas. Tetapi ini bisa mengakibatkan mutasi yang merugikan. Karena apa? Sinar ini bisa menyebabkan kanker kulit,
pada orang-orang tertentu yang kulitnya rentan ya, terutama sinar ultraviolet yang terpancar pada jam-jam tertentu di mana sedang terik-teriknya sinar matahari, tubuh kita, kulit kita terpapar oleh sinar ultraviolet, maka akan mengakibatkan timbulnya sel-sel kanker di kulit yang tidak dikehendaki atau kanker kulit. Kemudian mutasi buatan. Mutasi buatan ini sengaja dilakukan oleh manusia atau tindakan manusia. Sebagai contoh, pada buah semangka, ini adalah tanaman poliploid ya, buah semangka. Kalian lebih suka makan semangka yang berbiji atau tanpa biji? Ya, tentu saja yang tanpa biji ya. Kalau yang tanpa biji itu adalah tanaman semangka yang sudah mengalami mutasi buatan. Sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia dan menguntungkan manusia. Kenapa? Tanaman semangka yang tanpa biji ini diperoleh dengan cara merendam biji semangka tersebut sebelum ditanam dengan larutan kolkisin. Ya. Kemudian pada saat pembelahan sel yang seharusnya inti selnya membelah, mitosis ya, inti sel yang membelah 2N menjadi masing-masing 2N, ini tidak diiringi dengan nukleokinesis, sehingga apa? Intinya memiliki 4N kromosom dan ini memiliki, berarti dia poliploid, lebih dari 2N. Nah, hasilnya dia nanti akan menjadi tanamannya lebih besar dari tanaman semangka biasa, buahnya juga lebih besar, lebih manis, tapi sayangnya steril atau mandul ya. Kemudian di bidang kesehatan, bahan-bahan radioaktif di bidang kesehatan untuk menganalisis suatu penyakit, misalnya dengan sinar X-ray ya atau sinar Röntgen. Kemudian di bidang makanan dengan pemberian zat aditif atau dengan zat pengawet makanan, ini akan menguntungkan dunia ini ya, pengelolaan makanan terutama. Di bidang pertanian, selain semangka tadi, kedelai misalnya, kedelai muria itu adalah hasil dari mutasi buatan dengan cara menyinari tanaman tersebut dengan sinar kobal 60, CO60 ya, ini sinar radioaktif ya. Sehingga tanaman kedelainya nanti dia akan memiliki menghasilkan tanaman dengan biji yang lebih besar. Nah, ini menguntungkan terutama ya, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, lanjut. Berdasarkan sifat genetiknya, ada mutasi dominan, ada mutasi resesif. Mutasi dominan mempengaruhi keadaan genotip dominan homozigot dan heterozigot. Jadi kalau ada gen dominan, dia akan terpengaruh. Sedangkan yang mutasi resesif, dia akan mempengaruhi keadaan genotip resesif homozigot. Ya, contohnya ini adalah albino ya, albino. Kemudian kalau yang mutasi dominan itu bisa berupa talasemia, kelainan darah ya, siklemia ya, ini termasuk yang mutasi dominan. Kemudian berdasarkan arah mutasinya, mutasi maju dan mutasi mundur. Kalau maju berarti menyebabkan organisme abnormal menjadi normal, menguntungkan berarti ya. Sedangkan yang mundur menyebabkan organisme yang normal menjadi abnormal. Ini yang tidak menguntungkan ini. Mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan yang bermutasi. Ada mutasi mikro, ada mutasi makro. Mutasi mikro terjadi pada sebagian kecil faktor keturunan, ya. Jadi mungkin di antara 1000 hanya 1 ya. Dan mutasi makro ini terjadi pada sebagian besar faktor keturunan. Nah, kemudian yang D, mutasi berdasarkan peranan bagi organisme. Ada mutasi menguntungkan dan mutasi yang merugikan. Mutasi yang menguntungkan menghasilkan organisme yang bersifat adaptif tetapi terhadap lingkungan, tetapi menguntungkan manusia. Tadi seperti buah semangka ya. Kemudian mutasi yang merugikan menghasilkan organisme yang tidak adaptif terhadap lingkungan. Jadi dia sangat rentan terhadap lingkungan. Nah, ini materi-materi mutasi yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Untuk berikutnya nanti masih lanjut ya. Untuk sesi kali ini
Baik, Ibu akhiri materi hari ini. Kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Untuk mutasi, masih ada yang berkaitan dengan mutasi pada manusia. Tetap semangat, tetap belajar untuk menyongsong masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.